皆さん、こんにちは。ラチファです。今日ビデオのテーマは、失敗しても諦めずにもう一度頑張って立ち上がる話しましょう。皆さん, konbanwa. Jadi hari ini tema videonya membahas tentang cerita dari gagal sampai bangkit. Nah, perkenalkan dulu. Saya Latifania Prindiani, biasanya dipanggil Latifa. Watashi no namae wa Latifania Purindiani tomoshimasu. Latifah to yobarete orimasu. Apa ya? Kalau bercerita tentang gagal sampai bangkit itu banyak sekali minasang. Karena setiap manusia pasti pernah mengalami kegagalan. Dan pasti pernah mengalami juga merasakan kegagalan sampai berproses bangkit lagi. Saya sendiri tuh merasakan banyak sekali kegagalan dalam hidup saya juga. Meskipun orang-orang itu memandangnya hidup kita tuh langsung enak, langsung berhasil semuanya, langsung sekali tembak semuanya, tapi mereka kan nggak mengerti proses dibalik itu semua tuh apa aja, dan apa aja yang kita alami itu kan mereka nggak mengerti. Jadi kalau dari cerita saya itu sendiri, saya tuh salah satu kegagalan saya itu saat ujian praktek Kaigo. Saat ujian praktek Kaigo di LPK Haditama, itu saya gagal. Gagal di praktek Nyuyoku atau bantuan mandi. Nyuyoku atau bantuan mandi itu saya gagal minasang. Nah, tapi saat saya gagal itu pertama kali yang saya rasakan itu kecewa, terus sedih, terus habis itu apalagi ya, pokoknya nggak ada di pikiran saya tuh buat semangat lagi tuh udah nggak ada. Nah tapi waktu itu saya langsung telepon kedua orang tua saya. Di situ saya disemangati, saya diingatin lagi tujuan awal saya, biar saya tuh ingat lagi apa tujuan awal saya di LPK Haditama itu. Saat mengalami kegagalan itu jujur waktu itu malu banget minasang, karena teman-teman saya kan semuanya pada berhasil, maksudnya itu pada lulus, pada gokaku, sedangkan saya itu kan waktu itu gagal. Nah tapi sensei saya itu enggak memandang sebelah mata gitu loh minasang, jadi enggak langsung menyalahkan kita yang gagal ini, tapi dia tuh kayak memberikan saran, terus habis itu menyemangati kembali biar kita tuh enggak merasakan kesedihan yang berlarut. Memang kita gagal itu kan kita perlu belajar, berarti dari kegagalan itu tuh kita bisa belajar bahwa nanti besoknya kita bisa lebih baik lagi. Jadi kalau minasang merasakan kegagalan itu bukan berarti minasang berhenti atau stuck di situ, tapi minasang itu bisa mulai awal yang baru dengan cara yang lebih baik lagi. Nah kalau selama di Hadetama itu banyak juga minasang kegagalannya saya alami, misalnya gagal dalam pertemanan juga pernah. Tapi kalau gagal pertemanan itu kan hal biasa ya minasang, maksudnya itu sudah sama-sama dewasa, jadi nggak terlalu saya gimana-gimanain. Teman saya nanti juga ujung-ujungnya itu balik-balik lagi gitu minasang. Selain itu juga gagal sampai bangkit lagi tuh banyak banget minasang prosesnya, karena seseorang yang mengalami kegagalan itu pasti merasakan sedih dan terpuruk. Nah proses dari terpuruk ke bangkitnya lagi itu pasti lama banget minasang. Tapi di Haditama itu saya tuh punya teman-teman yang sangat mendukung dan sangat kekeluargaan. Jadi keluarganya itu sangat kental gitu minasang. Di Haditama itu kan kita hidupnya itu kan satu asrama, satu kamar, satu kelas. Jadi kehidupan kita tuh bareng-bareng terus dari pagi sampai malam. Nah di situ tuh waktu saya mengalami kegagalan itu teman-teman saya tuh pada notice kalau kok kayaknya kayak berubah, kayak lagi sedih gitu. Nah di saat itu tuh mereka baru kayak ngeh gitu minasang, kayak menanyakan lah keadaannya tuh kayak gimana. Nah pas dari situ mereka tuh kayak adalah rasa empatinya gitu minasang, jadi kayak ada rasa keluargaannya gitu. Kalaupun minasang nanti kayak nggak merasakan hal tersebut, itu nggak apa-apa banget minasang, karena nanti minasang pasti merasakan
fase-fase gimana ya, fase-fase yang minasan tuh bisalah bangkit sendiri tuh. Nggak harus yang selalu dibantu sama orang lain, tapi minasan bisa membangkitkan rasa percaya diri minasan lagi dari diri sendiri. Terkadang itu ini minasan, kalau memang kadang kan kita ada yang gagal JFT, ada yang gagal SSW, itu kan rasanya sangat-sangat pasti terpuruk banget lah minasan, sedih, marah, bingung, kecewa juga pasti kan. Terus kan juga kayak takut ngecewain orang lain juga gitu kan. Nah tapi kalau buat proses bangkitnya lagi itu tergantung masing-masingnya juga minasan. Jadi kalian jangan sampai pas kalian gagal itu jangan sampai kalian merasa kalau itu adalah akhir dari segalanya, itu padahal bukan minasan. Kalau kalian gagal itu berarti itu ada langkah awal yang harus kalian jalanin yang caranya itu lebih baik daripada sebelumnya minasan. Jadi kalau pas kalian gagal itu lebih baik kalian ingat tujuan utama kalian itu apa, jadi nanti kalian bisa bangkitin semangat kalian lagi. Kalaupun mau sedih juga nggak apa-apa minasan, kalau mau sedih, karena kan setiap orang juga butuhlah fase untuk sedih, tapi kan nggak harus yang sedih berlarut juga. Kadang habis sedih itu akan harus bangkit lagi, semangat lagi, harus dijalani lagi lah kehidupannya, itu nggak mungkin kalian stuck di situ-situ aja kan. Jadi kalau dari aku yang sudah selesai ini, kalau kalian merasakan kegagalan itu kalian jangan sampai berpikir untuk menyerah minasan, karena perjalanan kalian itu masih panjang banget, masih ada banyak banget fase yang harus kalian lalui, nggak cuma di asrama Haditama aja, tapi kehidupan setelah asrama itu juga masih ada minasan. Jadi kalian jangan sampai berpikir kalau kalian gagal di asrama itu kalian udah selesai perjalanannya, udah kayak nggak ada lagi cara lain, tuh nggak minasan, itu salah banget. Kalau kalian gagal, misalnya gagal di JFT atau gagal di SSW atau apapun itu atau mensetsu, itu kalian jangan merasa kalau kalian itu udah nggak bakal bisa lagi maju lagi, tuh nggak mungkin kayak gitu, nggak kayak gitu minasan. Jadi kalau kalian udah gagal sekali itu kalian harus bangkit 5 kali. Kalau kalian merasakan gagalan 2 kali, kalian harus bangkit 10 kali minasan. Jadi jangan stuck di satu pemikiran yang negatif itu. Kalian harus cari tujuan utama kalian tuh untuk ke Jepang itu apa, jadi biar kalian tuh bisa nemuin semangat untuk bangkit lagi tadi dari kegagalan itu. Kalau dari aku sendiri minasan, selain aku dari semangatku sendiri, itu ada teman-temanku juga yang mendukung, ada orang tua aku juga yang mendukung aku, terus juga dari teman-temanku tuh kan ada rasa keluarganya juga, jadi mereka tuh mengerti minasan kalau pas rasanya gagal itu kayak gimana, mereka yang menyemangati, yang menemani, karena kan di asrama itu nggak ada apa ya, kita kan jauh dari orang tua, jadi yang menemani kita sehari-hari ya teman-teman kita tadi. Sebenarnya teman-teman itu juga support terbesar saya waktu di asrama minasan. Kayak gitu. Jadi kalau di asrama itu selain penyemangat itu, selain orang tua, itu yang faktor terbesarnya juga teman-teman saya itu minasan. Nanti minasan akan merasakan kalau minasan sudah ada di asramanya Haditama, nanti kalian akan merasakan bagaimana rasanya hidup di asrama bersama teman-teman baru dari berbagai daerah itu, dan dari berbagai macam pemikiran, sifat, semuanya itu akan berkumpul jadi satu minasan. Kalian akan merasakan rasa keluargaan itu. Di mana? Mau. Terus itu kita template dong ya, template no. Maibang. Semoga sehat. Amin. La la la.
Kani, Watashi tachi wa Caca, di bahan Pak. Eh, ので、私たちは一緒に食べました。これは、Mbak Bang. Mau pakai gelas kita? Ini bener-bener mana putih-putih semua lagi ya. Lagi これは sakit, 私は病気の時で lagi す。 sakit, Bes. 病気の時は大変けど、私の友 Angkatin 達 dong, は kasih uang. ずっと、 Mau bangun. 隣にいます。私たちは Tuh, た dia くさん kena こ GERD. とを話しました。 Dimarahin sama dokternya. 私の友達も Katanya 薬を私にあげました。 Iya. 私の部屋でたくさん Ini sampai ini video lah. Iya. Naya mau kemana? 私の先輩です。 Mau kemana? 皆さんは、とっても元気でいらっしゃって Kenapa nangis? Hati di jalan ya. Salam buat orang rumah ya. Dadah. Bye. 私の友達は Iya, siap. Ini saya di depan. LPK Haditama Pakai apa udah dateng? とがいますので、私たちは、新しい友達ぜひいます。彼は私たちは一緒に映画を見ました。この映画は、とっても Katanya sakit anjir. Foto sekalian foto 1, 2. はい、これはSay 私 cheese. の最後の暮らしの時友達です。Hanya sebagai cerita kami pada bintang-bintang kesuhilan bintang. ini kita lagi lewat mana ya ini ya? Maaf ya, nggak tahu kayak banjir deh. Duh gini kayak kita banjir. Iya, Bekas ya. Udah jadi pulau. Utau utaimasu. 私たちは毎晩祭りの時歌を歌いました。これはとても楽しそうですね。たくさん